Guys, balik lagi nih di podcast Damai Dalam Sunyi. Kali ini ada segmen baru nih di podcast Damai Dalam Sunyi, yaitu cerita dari balik layar. Di mana nantinya gue akan ngobrol dengan bintang tamu yang akan menceritakan cerita tentang hal yang mereka buat atau karya dan lain sebagainya dari sudut pandang di balik layar. Untuk episode pertama ini, gue akan kolaborasi dengan Bunga dari podcastnya Bunga. Dan ini ada bunganya nih. Halo Bunga, Halo, hai. kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Mas sendiri dari mana nih asalnya kesibukannya ngapain? Bunga dari Aceh, Banda Aceh tepatnya. Dan sekarang lagi libur sih, tinggal nunggu masuk kuliah aja. Libur kuliah ya? Hmm, jadi Nggak, masih santai aja sih. semester berapa nih? Kuliahnya jurusan apa? Mau naik semester 7, alhamdulillah. Mau semester akhir Berarti di pendidikan bahasa Inggris. berarti KKN ya? Atau nggak ada? Iya, bentar lagi. Bentar lagi Ini KKN ya? masih nunggu ini sih, masih nunggu apa sih? Buat daftar KKN-nya gitu karena masih harus diseleksi dulu kan lolos atau enggak gitu. Hmm, Semoga lulus ya. Dilancarin gitu Iya, kuliahnya. amin, Allahumma amin. Thank you Bang Haikal. Iya. Nah, Bunga ini bikin podcast nih guys. Boleh nggak Hmm, sih cerita sedikit tentang podcastnya? Kita- em, kontennya gitu atau Iya, apa? Atau kontennya backgroundnya? atau backgroundnya. Oke. Jadi Bunga juga punya podcast. Namanya itu podcastnya Bunga. Dan itu pertama kali Bunga bikin kapan ya? 2000, 2019. Ya, 2019 2019 ya. ya. Tapi waktu itu kayak sempat ya. Dulu namanya bukan podcastnya Bunga. Namanya itu Rumah Bunga FA. Jadi kayak ya saya merasa itu tempat bunga eh, posting apa aja bunga rasain dalam bentuk suara ya, makanya namanya rumah gitu. Terus tempat waktu itu vakum dulu karena nggak tahu mau ngapain, terus juga ngerasa kayak ini konten kayaknya apa ya, monoton banget gitu. Kayak ada kemajuan gitu-gitu aja gitu, bosen, udah ditinggalin. Baru deh 2020 mulai lagi nama baru bunga. Jadi awalnya itu untuk jadi curhat gitu ya. Jadi Waktu itu kayak masih namanya kita umur segini ya, dulu tuh zaman-zamannya kayak galau-galau mulu gitu loh. oh Nah, iya terus iya. jadi bunga bikinnya tuh kayak misalnya puisi, terus juga atau misalnya kayak eh, apa ya, isi hati lah gitu. Nah, bunga rekam masukin ke podcast gitu. Terus kayak jadinya kayak buat galau gitu. Sementara bunga pengennya nih gimana ya caranya biar podcast ini bisa memberikan manfaat gitu loh buat orang lain, bukan cuman galau-galau doang gitu. Hmm, Terus udah deh, makanya bunga mutusin buat berhenti dulu waktu itu, buat mikir lagi ini sebenarnya aku mau ngapain sih di podcast ini gitu. oke oke. Awalnya apa sih selain selain galau gitu atau selain untuk curhatan gitu bikin podcast itu karena apa awalnya? Inspirasinya dari mana? hmm, karena waktu itu apa ya, kalau nggak salah em, karena itu sih, karena nggak tahu mau sampaikan apa yang bunga rasain kemana, galau-galau itu ya. Kayak bunga galau, terus kayak bunga tuh nggak bisa ngomong ke orangnya kan. Terus bunga Iya. milih kayak ya udah deh aku rekam aja terus aku masukin ke podcast gitu, karena itu juga bunga banyak apa ya, dengar podcast yang juga gitu galau-galau gitu, jadi kayak kayaknya bisa nih jadiin podcast juga gitu. Ternyata kan nggak sesuai harapan nih, malah yang kayak gini sih.
Nah, baru pas yang udah ganti nama baru jadi podcastnya Bunga, itu tuh baru yang emang kayak Bunga mikir gini, kan namanya podcastnya Bunga, Iya. podcast Bunga gitu. Ini suka hati Bunga dong mau ngapain. Nah, di situ baru tuh Bunga jadi ini tuh apa ya, berbagi banyak hal yang tidak bisa diceritakan dengan mudah di dunia nyata. Memang waktu itu Bunga nggak tahu mau cerita kemana. Dan di situ keadaan Bunga lagi Down. keadaan ya paling buruk banget. Dan Bunga ceritain semua di podcast Bunga gitu. Nggak ada yang dengar, ya nggak apa-apa gitu. Karena itu tuh jadi arsip gitu loh. Jadi Bunga lagi, pas Bunga sedih lagi, Bunga bisa dengerin balik gitu. Bunga mikir, iya ya dulu aku pernah kok alamin ini, aku bisa lewatin. Sekarang juga pasti aku bisa lewatin gitu. Selain jadi tempat bercerita, itu juga jadi arsip pribadi ke Bunga. Kalau mungkin Jadi pengingat juga ya. ya kalau misalnya kan orang bilang kayak tulis jurnal dong apa yang kamu rasain gitu. Iya. Nah, Bunga kadang kayak nggak tahu, nggak bisa nulis yang Bunga rasain kadang. Jadi kayak Bunga lebih suka ngomong aja gitu, kayak ngomong sama diri sendiri. Terus Bunga upload. Dan Bunga ini sebenarnya kayak Bunga udah banyak sih bilang ini di podcast Bunga. Kalau rekaman podcast itu karena diedit terus rekam langsung Bunga upload. Bener-bener itu rekaman mentah, rekaman yang emang itu Bunga bisa nangis, Bunga bisa kesel kayak gitu. Tapi saya ini rekaman nih sambil Iya. nangis, habis rekam udah selesai nangis udah langsung diupload aja gitu. Kayak emang bener-bener ya podcastnya Bunga gitu. Bunga rasain apa yang Bunga ceritain, semua hal tentang Bunga ada di situ. Iya. Itu Nah, ketika kita bikin podcast gitu kan awalnya ada rasa minder atau malu gitu mau upload gitu. Nah, Bunga gimana nih caranya Bunga untuk hindarin gitu rasa-rasa begitu atau ngehandle-nya gimana? alhamdulillahnya Bunga bukan orang yang minderan gitu sih. Jadi Iya. kayak apa ya, emang dari dulu tuh, dari zaman sekolah dulu tuh Bunga udah sering rekaman kayak Bunga rasain. Dan Bunga tuh kayak share ke teman-teman Bunga gitu. Dulu waktu masih zaman apa sih, kita dulu masih sering pakai Line kan dulu, sebelum sebelum ramai pakai WA gitu loh. Kayak Bunga share ke teman-teman Bunga gitu, masih BBM dulu tuh. Iya. Bunga kayak share ke teman-teman Bunga gitu kan. Pada respon gitu kayak ih bagus bagus gitu. Nah jadi emang dulu tuh udah terbiasa rekam-rekam suara sendiri gitu loh, sering dikasih dengar ke orang. Jadi makin gede itu jadi makin yang kayak ya udah gitu, kayak percaya aja sih sama diri sendiri, kayak aku bisa kok di bidang ini, aku malu-maluin kok gitu. Aku apa ya, merasa aku mampu untuk lakukan ini dan mendapatkan yang positif walaupun tetap ada orang-orang yang kayak mendukung, ya it's okay gitu. Kita harus fokus sama orang-orang yang ngomentarin kita, sementara orang yang mendukung kita tuh banyak gitu yang kayak banget ya bikinnya gitu. Udah kita fokus aja sama orang-orang yang mendukung kita gitu, dan sama itu nggak ngerugiin orang lain, dan juga kita ngerasa kayak ya ini kemampuan aku gitu, aku bisa kok lakuin ini, ya go on gitu, kayak lakuin aja gitu. Kenapa kenapa harus minder gitu, kayak ini tuh platform kita sendiri loh gitu, Iya, kayak benar. punya kita gitu. Itu deh. Sorry Bunga ngomong kecepatan gak sih? Enggak apa-apa. Pas kok. Nah, jadi Oke oke. kita ini harus lebih itu ya, lebih care kepada orang yang peduli apa dengan apa yang kita bikin daripada yang orang yang ngejelekin atau orang yang nggak suka. Ya benar banget, karena apa ya, Bunga bikin podcast kan nggak pernah pakai backsound ya. Jadi kayak Bunga bilang tadi, rekaman mentah langsung Bunga upload.
ada tuh beberapa orang yang kayak komentar kayak ini mending dikasih background deh lebih seru, atau misalnya ini coba diedit deh suaranya gini bla 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 gitu. Bunga tuh orang yang gini yang kayak oke, makasih kamu sudah mau memberikan saran yang baik untuk aku, untuk karya aku, tapi maaf, karena namanya podcastnya Bunga dan juga orang pertama yang mendengarkan podcast ini, harus jadi orang pertama nih yang merasa suka atau enggak. Nah, Bunga nggak bisa sesuatu yang Bunga nggak suka, dan itu karya Bunga sendiri. Sama kayak si podcast ini, misalnya nih Bunga nggak suka background, orang bilang pakein dong gitu, Bunga pakein, Bunga apa, Bunga nggak suka apa gitu, itu karya kita, kita orang pertama yang harus merasa puas dengan apa yang kita lakuin, bukan orang lain. Jadi udah kayak gimana Bunga suka aja, Bunga sukanya mentah kayak gini yang nggak diedit, udah gitu. Mungkin orang bakal mikir ya kayak kamu nggak mau nerima saran sih, kayak bukan nggak mau nerima saran, I just apa ya, aku cuman mau melakukan hal yang, aku cuma mau mengupload sesuatu yang sukai, itu bikin aku nyaman pas dengar. Karena apa ya, belajar dari pengalaman di podcast yang pertama dulu yang rumah Bunga FA itu gitu, kayak Bunga pakein background terus lama-lama kayak bosen ya gitu, jadi nggak mau denger lagi. Aneh ya, kita bikin Iya, benar. karya tapi kita nggak mau dengar gitu, kayak karya kita sendiri loh kok kita nggak suka gitu. Kalau karya kita mau disukai orang lain, yang pertama kita harus sukai dulu. Nah makanya balik lagi kayak kalau kita mau orang suka sama karya kita, kita yang harus suka dulu sama karya kita gitu. Iya, betul. Nggak mungkin kalau kita nggak suka, tapi orang lain suka. Nggak bisa sih. Walaupun mungkin ada sih Iya, orang yang nggak suka tapi dia suka, tapi kan kayak buat apa loh. beda-beda ya tiap orang. Kesukaan. uh, ya. Terus gimana nih, apa, Bunga kan bikin podcast ini. Harapannya apa sih dari bikin podcast ini? Harapannya, nah, sebenarnya belakangan ini Bunga udah kayak kontennya itu udah lebih apa ya, Bunga tuh menceritakan yang Bunga dapat dari buku yang Bunga baca gitu. Nah, itu biar kayak orang tuh dengar podcast Bunga tuh jadi belajar sebenarnya. Soalnya nih Bunga waktu itu bikin konten tentang Bunga sakit. Ya. Bunga bikin itu bukan buat orang merasa kasihan, kayak kasihan ya si Bunga sakit. Enggak, tapi buat ambil pelajaran. Si Bunga ngelakuin ini makanya dia sakit. Berarti aku nggak boleh lakuin hal ini. Jadi kayak itu Bunga udah menceritakan nih banyak hal yang Bunga alamin, yang sedih, yang podcast Bunga rata-rata sedih. Nah, biar orang tuh bisa ngambil pelajaran gitu loh, kayak Bunga dia ngalamin ini jadi sedih ya. Aku nggak boleh ngelakuin hal yang bisa ini, yang nggak boleh bisa ngelakuin hal yang sama kayak si Bunga nih. Biar dapat pelajaran sih sebenarnya, bisa. dapat insight gitu ya. Jadi mereka Jadi paham gitu ya dan jadi kayak ngehindarin. iya jadi kayak udah dapet lampu merah duluan loh gitu, kayak nih si Bunga nih dia kayak gini gara-gara kejadian A gitu. Tapi aku harus apa ya, aware gitu loh, kayak aku nggak boleh berarti kayak gitu, biar si Bunga aja gitu. Nah, jadi kayak biar orang bisa dapat pelajaran, bisa dapat yang baru, terus juga orang tuh jadi tahu gitu, kayak ini ada loh orang yang soalnya di IG dia tuh mulu gitu, tapi kok ini ternyata seneng gitu, seneng itu ya gitu. Nggak Jadi sesuai kayak yang di itu ya, sesuai iya, yang orang-orang lihat. Yang uh-uh, dibaliknya bisa aja mereka posting sesuatu yang mereka mereka senang lagi apa segala macam, tapi padahal mereka itu sedih, iya benar ngerasain benar hal banget. yang berbeda begitu. Hmm, Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Selain di podcast, gimana lagi sih Bunga buat karya?
Untuk sekarang di Instagram emang Bunga ya dulu, 2019 juga Iya, Bunga bikin Instagram baru yang emang itu niatnya cuman buat post doang. Jadi kayak, feed IG Bunga itu tulisan semua. Baru ini aja sih kayak Bunga ikut campaign gitu, jadi harus buat ribbon gitu kan, iya, yang ada muka bunga, tapi ntar kalau udah kelar bakal diarsipkan, jadi biar punya tuh tulisan semua gitu. Di tempat lain apa ya, itu tuh pernah sih waktu itu, tapi kayak nggak tahu, nggak belum punya nyali untuk benar-benar fokus di YouTube. iya. Terus juga di Medium baru-baru ini aja sih, tapi kayak tahu kan podcast juga udah lama nggak Bunga lanjutin, kayak sekarang lagi Fokus apa ya, kuliah ya. ya lagi suka belajar aja gitu, jadi kayak belajar 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 tiap hari aja, walaupun Ba- nulis nggak Banyak juga diupload sih gitu. ngelihat di IG-nya Bunga tentang konten-konten belajar gitu. Iya, soalnya apa ya, itu jadi stress relief gitu. Walaupun misalnya nulis gue nggak upload, nulis di kertas doang udah gitu. Jadi Bikin sekarang mungkin bikin mau tenang fokus begitu ya belajar. ya banget sih, kayak sekarang belajar dulu aja karena mumpung lagi suka gitu, kayak eh kadang kita tuh angin-anginan gitu nggak sih, kayak Iya, kita tuh bener. lagi pengen nih apa sih, upgrade podcast gitu, Mm-mm. rekaman gitu, tiba-tiba kayak bosan gitu, kayak Penuh gini-gini gitu aja ya. ya, pengen lakuin hal yang lain gitu. Nah ini Iya. mumpung kita lagi di keadaan yang suka gitu loh, jadi kayak Mm-mm. Jadi makin lakuin apa sih, aja. Nikmatin jadi sambil nikmatin gitu senang juga kan. iya, jadi kayak nikmatin, kayak puas-puasin deh gitu, mumpung lagi seneng gitu, karena ntar Iya. bakal muncul perasaan jenuh, dan itu gak mau maksa. Kita nih kayak abang nih, Mm. rekaman nih kita kan, abang lagi Iya. pengen, lagi seneng, lagi semangat-semangatnya, terus tiba-tiba ntar abang udah jenuh gitu kan, mau Iya, abang bener. paksain buat nge-podcast juga pasti nggak bakal Iya, bisa nggak bakal gitu. jadi juga sih. Makanya jadi mumpung sekarang lagi Apa- semangat, Iya. energinya lagi ada, lakuin aja. Kadang itu juga kalau lagi dapet ide, langsung aja sih tulis, bikin. Mm-mm, Heeh. Karena kalau udah hilang, moodnya hilang gitu. iya, Nggak males aja gitu. Nggak bisa kan dipaksa. karena kita belum jadi ini sih, kalau Bunga rasa kita belum jadi penulis, atau kita belum jadi podcaster yang profesional gitu loh, yang Iya. kan katanya menulis itu kita tuh bukan ditunggu ide tuh, tapi Mm-mm. dicari gitu kan. Iya, bener. Nah sementara kita belum bisa kayak gitu kalau menurut Bunga ya, kalau abang gimana, itu juga. Menurutku sih kalau kadang kan kita tuh overthinking gitu nggak sih kalau Iya. lagi banyak pikiran begitu. Banyak yang bilang bisa ditulis dan bisa direkam. Makanya Mm-mm, gimana kita overthinking nggak pusing sendiri gitu. Jadi kita luapkan. mm-mm, Jadi kita keluarkan agak lega juga di pikiran kita. Nggak jadi beban iya, gitu. jadi diurai gitu kan apa yang Iya. bikin overthinking gitu. Hmm, Akhir mungkin kata-kata penyemangat gitu ya ampun, atau apa itu buat Bunga atau kata penyemangat kayak gimana nih. atau kata penyemangat apalah begitu pokoknya yang bikin tuh gini kata-kata yang bikin Bunga punya pandangan berbeda gitu terhadap hidup. Ini tuh kemarin sih Bunga baru ikut webinar, Iya. terus dapat apa ya, kayak sudut pandang baru yang benar-benar kayak oh iya ya gitu. Jadi apa sih judul webinarnya itu, eh, gimana kita cari kebahagiaan, judul webinarnya. Nah, itu bikin kita tertarik dong ikut, kayak ih kayak gimana ya caranya cari kebahagiaan gitu. Nah ternyata hasilnya adalah kita memang nggak bisa selalu bahagia, bisa 100%
plan hidup kita tuh untuk bahagia selalu, itu nggak bisa. Ya betul. Karena bahagia itu sebuah perasaan yang itu tuh sebuah perasaan. Yang namanya perasaan itu dia bisa datang dan pergi. Kayak kita tuh harus belajar, itu diajarkan untuk tidak memakai kata harus. Karena ketika kita memakai harus, itu kita tuh bisa apa sih, yang buat kecewa gitu loh. Soalnya nih, harusnya tadi aku nggak ngomong gini deh, Bang Haikal. Nah, itu tuh kayak aku tuh jadi kayak Kesel gitu ya. jadi kayak kepikiran, jadi kayak oh gini ya, harusnya gitu. Tapi malah apa ya, itu udah di luar kendali kita loh. Buat Tuh. kita jadi gimana ya? Jadi sebelumnya kan kita ngelakuin ini begini-begini, terus tiba-tiba muncul pikiran kayak gitu, jadi ragu gitu ya. Itu tuh ya, itu udah di luar kendali kita dan kita nggak bisa ngelakuin apa-apa sama hal yang udah di luar kendali kita gitu. Jadi daripada aku mikir kayak harusnya aku nggak ngomong gini ke Bang Haikal, daripada gitu lebih mending yang kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu. Kayak Iya. apa ya, ternyata hal yang ada dalam kendali kita aja gitu. Nah, itu juga salah satu yang bikin kita bahagia. Ya, oke. Apa yang ada dalam kendali kita gitu. Nah, kemarin um, ajarkan untuk belajar mewajarkan perasaan sedih, kesal, senang, marah, apapun itu. Kita harus mewajarkan ketika dia datang. Jangan yang kayak aku sedih sih, kok aku kesel sih, jangan kayak gitu, tapi wajarin aja kayak iya aku lagi kesel nih, udah nggak apa-apa, udah hilang. Sadar nggak sih kalau emang kita tuh sering yang kayak aku bahagia deh pas ngumpul sama teman, pas aku sendiri kok udah ya, kan nggak kayak gitu. Nah, itu pernah sering itu. Nah, makanya itu tuh emang emang kayak gitu, kita tuh mewajarkan aja, oh emang wajar kok hanya kumpul sama temen ya pasti seneng, pas Iya, kita sendiri ya emang kayak rasanya gitu. gitu, hampa aja gitu. Wajar, wajar namanya, mana ada coba orang yang bener-bener aku seneng nih sendirian nih bawa gitu kan, enggak Nggak semua ada, orang nggak semua kayak orang gitu. gitu. Iya. Jadi kayak kita tuh mewajarkan kalau memang kalau ketemu teman senang, oh kalau sendirian sepi, enggak senang pas ketemu teman gitu. Itu tuh Harus sebuah kita mewajarkan kayak gitu. jadiin biasa gitu kan. Kita Jadi punya kayak perasaan sedih, kita punya perasaan kesel, kita punya bahagia dan lain sebagainya. ya jadi kayak wajarkan aja perasaan yang datang gitu. Memang perasaan tuh datang dan pergi. Ada kita kan nggak yang sedih hari gitu, enggak ya. Kalau menurut gue ini tuh seimbang gitu loh. Dan kemarin saya nanya kan, nah, jadi apa sih speakersnya itu, dokter Andreas. Dia nanya, kalau misalnya kita udah merasa bahagia, kita nggak merasa cukup dengan bahagia yang udah kita punya itu kayak gimana. Terus dokternya jawab nih, untuk kamu itu semana. Itu benar-benar nampar banget. Nah, kayak, oh ya, untuk aku itu semana ya gitu. Kayak kita terlalu banyak ngelihat porsinya orang lain, jadi kita merasa nggak pernah cukup. Padahal mungkin segelas aja udah cukup gitu, tapi karena kita lihat orang orang sampai 4 gelas 5 gelas sih kok aku enggak gitu. Padahal mungkin kalau kita juga ikutan orang 4 gelas 5 gelas itu malah overdosis gitu. Ya benar. Jadi emang kita tuh harus ya, sesuai sama aktivitas yang ada dalam diri kita aja gitu. Kebanyakan orang lupa gitu sama dirinya sendiri karena mengikutin porsinya orang gitu. Gimana orang Mm-mm. dia bisa dia bahagia karena punya ini segala macam. Sementara Mm-mm. kita udah punya sesuatu nih yang bikin kita bahagia. Tapi kita lupa gitu. Kita lupa dan kita nganggap itu karena kita mau ikut porsinya orang lain, bukan Iya, porsinya kita. bener, bener banget. Dan dari situ jadi sadar, iya ya berarti aku harus bisa tentukan dulu nih cukup untuk aku itu semana gitu. Misalnya aku merasa cukup hari ini aku udah bikin orang senyum misalnya,
udah bikin aku bahagia gitu. Ternyata misalnya aku hari ini udah merasa cukup kok dengan bisa collab sama Bang Haikal, udah bikin aku senang gitu. Udah, jadi kita nggak yang kayak udah collab sama Bang Haikal, aku udah ini, aku udah itu, tapi kok aku gini-gini aja ya gitu. Kayak kita merasa cukup aja dulu sama apa yang udah kita capai, sama apa yang udah kita miliki kayak gitu. Belajar Iya. merasa cukup dari kita. Nah, terus terakhir nih, Mhm. untuk dengar karya-karyanya Bunga, untuk lihat dan dengar karya-karyanya Bunga bisa di mana sih? Kalau tulisan udah pasti di Instagram di @bungafaisa. Itu di situ ada semua tulisan. Kadang di Reels juga ada sih Bunga upload, jarang. Kalau di story itu lebih kayak apa ya? Eh, Sekali-sekali gitu doang. Terus tulisan Bunga juga ada kok di highlight IG yang tulisannya right gitu. Sama di apa ya? Medium Bunga Aisyah itu baru mulai. Terus juga di podcastnya Bunga itu ada Di Spotify semua ya? gitu. Di Spotify, jadi kayak kalau misalnya kalian lagi yang kayak lagi misalnya kalian sedih, lagi ngerasa apapun, kalian bisa dengar podcast aku karena insya Allah relate. Ya, kalian bisa ngambil Amin. pelajaran aja gitu. Oke. Hai. Jadi segitu aja dari episode kali ini, episode. Makasih Bang Ya, Haikal, makasih makasih udah Bunga ajakin Bunga. udah mau diajak collab dan udah mau share-share sedikit tentang kita di balik layar dari podcastnya Bunga dan sedikit tentang Bunga juga. Bunga Semoga juga makasih semoga karena ya. abang udah Ya. percaya sama Bunga. Sorry, sorry, abang ngomong Bunga Santai-santai. potong. Semoga ini Abang dulu, abang bisa dulu. bisa jadi insight atau jadi pembelajaran baru buat yang dengar nanti. Amin, Allahumma Iya. amin. Biar bisa at least ada satu pelajaran deh yang bisa orang ambil gitu dari Amin. banyaknya yang kita bahas tadi, walaupun Bunga ngerasa kayak Bunga ngomong kecepatan. Nggak apa-apa santai. Nah, jadi itu aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode sebelumnya. Buat yang mau denger podcastnya Bunga, cari aja di Spotify dengan nama podcastnya Bunga. Dan untuk konten-konten di IG-nya nanti ada di bio. Ada di description dari episode ini. Hai. Sekian, terima kasih. Dadah semuanya. Dadah. Be happy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.